Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 sama kita, saya Yahya dan rekan saya Tarisa. Di sini kami akan memberikan informasi mengenai jurusan Administrasi Niaga di Polban. Baik, jadi Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga ini didirikan pada tahun 1993, di mana sebelumnya masih berada dalam jurusan Tata Niaga Politeknik ITB atau berada dalam Himpunan Mahasiswa Tata Niaga yang disingkat dengan HMTN pada tahun 1992. Selama rentang waktu itu terdapat perubahan warna dasar himpunan, antara lain warna dasar hitam waktu masih berada dalam HMTN, warna dasar hijau setelah Administrasi Niaga memisahkan diri, dan kemudian membuat himpunan sendiri dengan nama Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga atau yang disingkat dengan HMAN pada tahun 1993. Warna dasar oranye. Perubahan ini terjadi dikarenakan warna dasar hijau yang digunakan oleh HMAN ini sama dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Sehingga pada tahun 1993 warna dasarnya diubah menjadi oranye, dan warna dasar oranye ini pun digunakan sampai sekarang. Selanjutnya ada lambang HMAN. Lambang HMAN ini ada satu dan terdiri dari 9 elemen. Elemen yang pertama ada lingkaran yang artinya keluarga besar. Yang kedua ada warna oranye yang artinya ceria. Yang ketiga ada tameng hitam yang artinya berjiwa kesatria dan mudah beradaptasi. Yang keempat ada buku yang artinya ilmu pengetahuan. Yang kelima ada 8 arah mata angin yang artinya mudah ditempatkan di mana saja. Yang keenam ada lambang Polban yang artinya HMAN ini berada di bawah naungan Polban. Yang ketujuh ada rantai yang artinya persatuan. Yang kedelapan ada mata pena yang artinya ketajaman dalam berpikir. Dan yang terakhir ada tulisan HMAN. Halo semuanya, perkenalkan saya Tarisa. Di sini saya akan menjelaskan ada apa aja sih program studi yang ada di jurusan Administrasi Niaga. Yang pertama ada D3 Usaha Perjalanan Wisata, lalu ada D3 Administrasi Bisnis, dan ada D3 Manajemen Pemasaran. Kemudian ada D4 Manajemen Aset, D4 Manajemen Pemasaran Internasional, dan ada D4 Administrasi Bisnis. Jurusan Administrasi Niaga mempelajari segala sesuatu terkait kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti kegiatan pemasaran atau marketing, pengelolaan keuangan, manajemen pengelola sumber daya manusia, hingga kegiatan produksi. Tak hanya belajar menjalankan bisnis, dalam jurusan ini juga mempelajari segala urusan kantor dalam mengelola sarana dan prasarana, memproses data secara akurat, dan bahkan mengolah informasi yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Setelah kalian tahu mengenai apa itu jurusan Administrasi Niaga, sekarang simak yuk penjelasan dari masing-masing prodi yang ada di jurusan ini. Halo semua, yuk kenalan sama UPW, salah satu prodi yang ada di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Apa itu UPW? Program Studi Usaha Perjalanan Wisata adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi jenjang diploma 3 atau D3 di bidang perjalanan wisata. Sasaran prodi UPW adalah menghasilkan tenaga terampil ahli media bidang usaha perjalanan wisata untuk kebutuhan industri sebagai tenaga terampil tingkat menengah dalam bidang usaha perjalanan wisata bagi pasar kerja nasional dan internasional. Selanjutnya ada keunggulan dari program studi UPW, yaitu kurikulum pada program studi ini dihasilkan berdasarkan hasil studi dan komunikasi dengan industri sebagai stakeholder. Penggunaan bahasa Inggris dalam program studi ini merupakan suatu keutamaan dalam proses pembelajaran mata kuliah kepariwisataan. Selanjutnya, di samping itu juga ada bahasa asing Mandarin yang diberikan kepada mahasiswa selama 4 semester. Prospek kerja atau industri pengguna. Profil industri dan perusahaan di mana para alumni menempuh karir mereka adalah sebagai berikut. Para lulusan dapat bekerja dalam yang pertama, travel agent, tour operator, tour guide, airport, travel consultant, perusahaan MICE, meeting, incentive, conference and exhibition atau EO, yaitu event organizer, cargo, transportation principal, dan yang terakhir, tourism development board atau pada instansi pemerintah bidang kepariwisataan dan lain sebagainya. Dari itu, kalian merupakan suatu mega industri yang memiliki prospek kerja yang sangat luas. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya dari program studi Administrasi Bisnis atau biasa disingkat menjadi ABS. Lulusan program studi ini diharapkan memiliki kompetensi yang profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu mengisi berbagai posisi manajemen di tingkat supervisial di pasar kerja dan memiliki kemampuan berwirausaha.
Keunggulan program studi ini adalah penggunaan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Selain itu, unggul dalam hal penggunaan teknologi informasi dan penguasaan bahasa Inggris. Prospek karir lulusan program studi ini juga cukup banyak, seperti asisten manajer kantor atau senior administratif, penyelia kantor, sekretaris, humas atau public relation, dan masih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Sabila Rosat dari program studi D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan dan menggambarkan mengenai program studi D3 Manajemen Pemasaran. Program studi D3 Manajemen Pemasaran ditujukan untuk mendidik lulusan yang berkualifikasi menjadi pemasar yang terampil yang dapat menjalankan program-program pemasaran rutin secara mandiri di perusahaan berskala nasional maupun internasional. Program studi D3 Manajemen Pemasaran ini juga sudah terakreditasi unggul yang menjadikan program studi D3 Manajemen Pemasaran ini program studi terbaik di Indonesia. Untuk mencapai tujuan-tujuan dari program studi D3 Manajemen Pemasaran ini, program studi D3 Manajemen Pemasaran memiliki visi dan misi. Visi dari program studi D3 Manajemen Pemasaran adalah menjadi program studi unggulan pemasaran di tingkat lokal dan regional. Serta misi dari program studi D3 Manajemen Pemasaran ini adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dalam bidang manajemen pemasaran yang mampu mengisi berbagai posisi operasional pasar kerja lokal dan regional dan atau memiliki kemampuan berwirausaha. Yang kedua, yaitu menyelenggarakan penelitian pemasaran terapan dan pelayanan kepada masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengembangkan suasana akademis di kalangan sivitas akademika yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Profil lulusan dari program studi D3 Manajemen Pemasaran ini adalah yang pertama pengelola kegiatan layanan, yang kedua pengelola kegiatan penjualan, yang ketiga pengelola merek, dan yang terakhir adalah wirausahawan. Prospek kerja lulusan manajemen pemasaran ini cukup luas, yaitu bisa menjadi product manager, brand eksekutif, marketing relation eksekutif, media planner, digital marketing manager, account manager, telemarket, dan market analyzer. Cukup sekian pengenalan dari program studi D3 Manajemen Pemasaran. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari program studi Manajemen Aset. Kali ini kami akan menjelasin nih apa aja yang ada di program studi kita. Simak yuk videonya. Oke, di sini aku akan menjelasin nih tentang apa sih prodi manajemen aset itu. Manajemen aset adalah sebuah program studi yang mempelajari tentang berbagai hal yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan suatu instansi atau lembaga. Program studi ini merupakan kombinasi dari berbagai macam ilmu pengetahuan seperti manajemen, keuangan, ekonomi, teknik, dan praktik kerja yang diterapkan dengan aset fisik dengan pelayanan yang prima dan biaya yang paling efisien. Selain itu, program studi ini juga belajar mengenai cara agar sebuah nilai aset tetap tinggi dan berusia panjang. Ada di mana aja sih prodi manajemen aset itu? Di Indonesia, prodi manajemen aset itu ada dua. Yang pertama ada D3 di PKN STAN dan D4 ada di Politeknik Negeri Bandung. Apa aja sih keuntungannya kalau kalian masuk prodi manajemen aset? Prodi manajemen aset itu cuma ada dua di Indonesia. Jadi otomatis peluang kerjanya pun akan lebih luas daripada prodi lain. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin prospek kerja lulusan manajemen aset. Manajemen aset bisa dibilang sebagai program studi yang memiliki prospek kerja yang sangat luas. Hampir semua perusahaan membutuhkan ahli yang mampu mengelola aset-aset mereka. Lulusan dari kita bisa bekerja di BUMN, di kepemerintahan seperti Kementerian Keuangan. Keunggulan dari prodi kami di masa sekarang adalah Indonesia kan merupakan salah satu negara yang memiliki aset yang sangat banyak. Dan program studi manajemen aset hanya ada dua di Indonesia. Jadi lulusan dari manajemen aset kemungkinan besar mendapat peluang yang sangat luas untuk mendapat pekerjaan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rima Yudhistisi Agustin dari kelas 1A. Saya Muhammad Faris Fauzan Azima, saya dari kelas 1A, Prodi D4 Manajemen Pemasaran. Kita simak yuk apa yang dipelajari di prodi ini. Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran merupakan program studi yang menyelenggarakan manajemen pemasaran internasional dan melaksanakan penelitian terapan di bidang ilmu pemasaran internasional guna untuk membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Prospek yang bisa didapatkan yaitu yang pertama asisten manajer kantor atau senior administratif asisten, yang kedua penyelia kantor, ketiga sekretaris, keempat humas atau public relations officer, yang kelima product manager, keenam brand eksekutif, 7 digital marketing manager, dan yang terakhir akun manager.
Industri pengguna adalah profil industri dan perusahaan di mana para alumni menempuh karir mereka, yaitu di bidang industri manufaktur, perdagangan, institusi pemerintah lainnya, termasuk menjadi wira swasta. Berikut tadi merupakan penjelasan apa yang dipelajari di prodi ini, bagaimana prospek kerjanya, dan industri pengguna dari lulusan prodi ini. Terima kasih. Halo semuanya, saya Yona Agustin dan rekan saya. Kita di sini akan membahas seputar prodi D4 Administrasi Bisnis. Disimak baik-baik ya. D4 Administrasi Bisnis merupakan salah satu program studi yang bernaung di bawah jurusan Administrasi Niaga. Program studi ini sudah berdiri sejak tahun ajaran 2009-2010, diketuai oleh Ibu Tintin Suhaemi dan sekarang sudah terakreditasi A oleh BAN PT. Program studi ini memiliki prospek kerja yang sangat luas. Para lulusan dapat bekerja di bidang jasa, manufaktur, perdagangan, maupun instansi pemerintahan. Mereka bisa bekerja sebagai office manager ataupun executive assistant manager. Dan keunggulan program studi ini, mahasiswa dilatih memiliki keterampilan berwirausaha sehingga lulusannya dapat menjadi entrepreneur, dan wirausahawan yang mandiri. Memiliki visi untuk menjadi program studi unggulan dalam administrasi bisnis nasional dan internasional. Dan memiliki misi yang pertama, mampu menghasilkan lulusan profesional dalam bidang administrasi bisnis yang mampu mengisi posisi manajemen di pasar kerja nasional maupun internasional. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang administrasi bisnis dan layanan masyarakat guna membantu pengembangan industri, pemerintah, dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengembangkan suasana akademik di kalangan sivitas akademik yang memungkinkan terjadinya produktivitas dan kerja yang tinggi. Oke, itulah penjelasan dari kami mengenai jurusan administrasi niaga. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.